Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Fadli Harahap dengan NIM 2114020059. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah yaitu metode penelitian ataupun manhaj al-bahsi dengan dosen pengampuh Ustadz Rahmat Satria Dinata MPDI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah pada proposal dan latar belakang, yaitu pendidikan merupakan hal yang bersifat mutlak dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, baik dari kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan akan terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidik itu sendiri. Pendidik merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan asas pendidikan seumur hidup, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan dalam 3 tempat, yaitu yang pertama, pendidikan di keluarga, yang kedua itu pendidikan di sekolah, dan yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Nah, ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain dan harus saling mendukung demi terciptanya pendidikan yang baik untuk membentuk anak menjadi baik. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan yang dijadikan dasar jenjang selanjutnya, di mana orang tua bertindak sebagai guru dan mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Pada dasarnya, sekolah merupakan suatu lembaga yang membantu bagi tercapainya cita-cita keluarga dan masyarakat. Dalam bidang pengajaran yang tidak dapat dilakukan secara sempurna di rumah saja. Bagi umat Islam, lembaga pendidikan yang dapat memenuhi harapan ialah lembaga pendidikan Islam. Artinya bukan sekedar lembaga yang di dalamnya diajarkan pelajaran agama Islam, melainkan lembaga pendidikan yang secara keseluruhan bernapaskan Islam. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain memberikan pendidikan di dalam keluarga, orang tua sangat berperan penting dalam memilih sekolah yang mampu mendidik anaknya secara baik, yang dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, sekolah berbasis agama Islam yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan generasi anak perlu diciptakan iklim, yaitu iklim yang sehat sehingga memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggung jawab. Ajaran agama adalah dasar utama dalam mengantisipasi kenakalan anak, termasuk di dalamnya mendidik, membentuk dan mengarahkan sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat terwujud tingkat kedewasaan yang sempurna. Selain itu, tujuan ajaran agama diberikan Tuhan kepada manusia ialah agar manusia hidup selamat. Nilai-nilai religi juga merupakan salah satu faktor penting dan menjadi daya pikat yang tinggi bagi para orang tua murid. Hal ini disebabkan para orang tua berkeinginan agar putra-putri kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, punya integritas agama yang tinggi, ahli ibadah dan berakhlakul karimah, terutama pada era kesemautan global, maraknya pergaulan bebas, isu peredaran narkoba, maraknya alat komunikasi berbasis AI yang berkonotasi sangat mudah untuk akses tayangan kekerasan maupun pornografi. Nah, barangkali masalah pendidikan ini saya tertarik untuk mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian dengan judul memotivasi orang tua memilih sekolah berbasis agama Islam terhadap pergaulan bebas di zaman sekarang. Nah, sekarang masuk pada pembagian motivasi. Nah, motivasi ini terbagi 2. Yang pertama itu motivasi intrinsiknya. Jadi, yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang.
motivasi intrinsik tidak perlu dirangsang dari luar. Motivasi intrinsik timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri. Nah, yaitu sesuai sejalan dengan kebutuhannya sendiri. Nah, yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu mengacu pada motivasi yang datang dari luar diri individu. Seseorang yang termotivasi oleh intrinsik tidak menikmati kegiatan yang dilakukannya, di mana seseorang terlibat dalam satu aktivitas hanya karena ingin mengharapkan beberapa imbalan seperti penghargaan, hadiah, uang, atau pujian. Nah, imbalan yang didapatkan bisa memberikan kepuasan atau kesenangan walaupun kegiatan yang dilakukan tidak memberikan rasa kepuasan atau kesenangan dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu dia teman, jenis-jenis motivasi. Dan ada juga motivasi yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, motivasi yang diberikan orang tua dalam menunjang keberhasilan anaknya itu antara lain yaitu orang tua itu harus memberikan motivasi yaitu memberikan contoh tauladan. Nah, yang kedua menyediakan fasilitas belajar. Yang ketiga memberikan hukuman atau teguran. Nah, yang keempat ini yaitu ujaran atau perintah agar anaknya bisa semakin berhasil ke depannya. Nah, begitulah kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan tentang proposal ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.